Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah alladzi wassalana fi lailatul ula min Ramadan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah menyampaikan kita di malam pertama Ramadan, bulan Ramadan. Ramadan itu dari kata Romad. Romad itu panas, ya. Jadi di Arab itu seringnya Ramadan musim panas. Ramadan. Ada yang mengartikan panas Ramad itu, panasnya itu membakar dosa-dosa. Ya, Ramadan itu panas yang membakar dosa-dosa. Sebab Nabi Muhammad itu diutus bukan di Arab doang, di seluruh kafah, semua umat manusia. Berarti kan nggak boleh panas doang, semua umat manusia otomatis semua cuaca yang ada di dunia. Nah, maka dalil yang kedua itu yang lebih yang lebih bisa diambil untuk semua orang, lebih efisien, lebih mudah gitu ya. Hidup Ramadan artinya panas, di mana panas itu membakar apa? Dosa-dosa Ramadan. Nah, dari itu Rasulullah SAW bersabda bahwa Ramadan ini ya semua kebaikan ada di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda apa? Ada dalamnya yaitu awwaluhu rahmah, 10 hari pertama rahmat. Ya, rahmat Allah. Yang kedua, 10 hari kedua maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. 10 hari ketiga adalah itqun minan nar. Ya, kalau rahmat aja udah selesai benar. Kalau rahmat Allah berpucuk terus kan mesti maghfirahnya. Nah, tapi segitu telitinya, segitu rincinya Nabi Muhammad SAW agar kita ini paham tentang Ramadan. Sebab Ramadan itu bisa dibilang bulan mengambil keuntungan sebanyak mungkin. Bulan membuang keburukan sebanyak mungkin. Bulan berbuat dosa atau salah sekecil mungkin. Bulan mengambil rahmat zahir batin dunia wal akhirah sebanyak mungkin. Nah, itu tadi rahmat tadi. Bulan kembalinya orang ke fatrah sampai dinamakan akhirnya itu Idul Fatrah atau Idul Fitri. Suci kayak bayi gitu. Itu yang 30 hari itu full dia puasanya. Maksudnya nggak berbuat dosa. Nah, kalau kayak kita ini nggak berbuat dosa lahir aja nggak apa-apa ya. Batinnya masih dosa, masih mikir macam-macam, tapi tidak melakukannya. Niat yang buruk kita ya Allah astagfirullah. Masih niat kan buruk, ya Allah pingin ini, tapi nggak melakukannya itu sudah baik. Kalau mereka orang-orang soleh niat aja nggak ada. Niat ma fa'altu makruh wa la hamantu bi fi'lil makruh. A'immatuna hadza, imam-imam kita pendahulu kita as-salafuna min ahlul bait Rasul, mereka mengatakan di bulan biasa itu dia bilang apa? Ma fa'altu makruh. Anda nggak pernah melakukan makruh aja ya. Apalagi haram, makruh aja kagak. Wala hamantu bi fi'lil makruh. Terlintas di hati anak untuk berbuat makruh aja enggak, apalagi haram. Jadi nggak ketemu. Minhum sadatina Abu Bakar bin Abdullah Abdullah bin Tahir Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Wa fi makanina di Jawa Habib Abu Bakar Gresik, Abu Bakar bin Muhammad Sekar. Mereka yang sama mengatakan seperti itu. Ma fa'altu makruh wala hamamtu bi fi'lil makruh. Terlintas aja untuk mengerjakan yang makruh enggak? Isyhadu ilallah. Apa itu? Hubungan apa itu? Enggak bisa dibayangkan pakai akal. Ini harus pemahaman tentang mereka itu betul-betul iman. Yang kita buat menilai mereka hanya keimanan. Ya begitu. Betul-betul ma'rifat Allah. Jadi akal taruh aja dulu. Ma fa'altu bi makruh wala hamamtu bi fi'lil makruh. Rasulullah SAW bersabda kadal halim an yakuna nabiyyan. Nyaris orang-orang yang bijaksana itu seperti nabi. Di hadis lain orang yang menghafalkan Al-Quran Al-Hafidhul Quran, orang yang menghafal Al-Quran ya, wa qad udrijatin nubuwah baina yadayhi,
seperti mereka itu derajatnya seperti kenabian apal Quran. Itu apal Quran yang tadi tak sebutin nama-namanya, itu 6 tahun, 7 tahun, 7 tahun. Abu Bakar Gresik 6 tahun, Abdullah bin Husain 7 tahun, Abu Bakar bin Abdullah 7 tahun, Abdullah bin Husain 7 tahun. 6 tahun. 7 tahun, 7 tahun, 6 Abu Bakar 7 tahun, 6 tahun. Dan, jadi udrijatin nubuwah, kederajat nubuwahnya itu bukan kaya ya, bukan Nabi tak boleh ya. Baina jambai, seakan-akan mereka itu kaya. Walakin kata Rasulullah, lam yuha alaih, enggak ada wahyu. Enggak ada wahyu berarti enggak ada ketetapan dari mereka itu. Harus konsisten terus, pegangan terus. Enggak ada loss itu enggak ada, lepas ini anak udah aman enggak ada. Kalau udah wahyu berarti Allah Ta'ala menitipkan yang suci kepadanya. Ya udah orang itu selamat, yang wahyu para nabi dan rasul toh. Yang lainnya nggak ada yang mendapat wahyu. Hakata as-salihin. Nah kalau masalah apal Quran bisa menjadikan derajatnya segitu tingginya, jadi nggak usah bingung. Itu kan untuk umum. Sama aja ini untuk umum. Ma fa'altu makruh wala hamamtu bi fi'lil makruh. Masuk akal sekali. Kenapa Al-Quran lebih gampang dari tadi itu? Berpikir enggak pernah aku mengerjakan makruh, bahkan terlintas di dalam hatiku untuk mengerjakan makruh aja enggak. Masuk akal sekali. Biiznillah tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, biqadarillah dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul orang pilihan Allah taala. Nah, itu tadi kalau akal kita berat banget pikirnya. Bertolak belakang kita. Ma fa'altul halal mungkin kita ya, ma hamamtu bi fi'lil halal, mungkin kita enggak pernah terlintas untuk berbuat ihsan wala syai'. Allah musallimna bi barakat Ramadan, lailatul ula Ramadan ini ya, malam pertama Ramadan ya. Luar biasa ya. Nah, harus kita awali ya, miftah bab Ramadan ini ya. Masuk pintu masuknya Ramadan. Umar itu sangat menganjurkan malam pertama Ramadan, Allah ya. Biar enteng ke depannya malam ini dibedain sendiri ini. Ya, ditambah semua kebaikan, direm dulu semua makruhat, apalagi muharramat, semua yang makruh apalagi yang haram. Awaluhu rahmat. Sepertiganya itu 10 hari rahmat. Enggak berhenti Allah kucurkan. Awaluhu rahmat. Enggak bilang Rasulullah awaluhu katsirur rahmat, enggak. Rasulullah bilang awaluhu nuzulihir rahmat, enggak. Awaluhu rahmat ay kulluh rahmat. Jadi bukan nunggu diturunin lagi, enggak. Udah rahmat semuanya. 10 hari pertama, 10 hari pertiga pertama rahmat. Wa ausatihu sepertiga yang kedua yaitu 10 sampai 20 maghfirah, pengampunan Allah. Kalau udah pengampunan Allah ya udah dibilangnya aja ampunan, berarti udah nggak ada limitnya, dosa sebesar apapun. Ya. Allah Ta'ala ampun. Tanpa meminta loh orang ini loh. Tapi puasanya benar, nggak minta ampun, nggak nangis-nangis, enggak. Tapi puasanya benar. Tidak irtaqibul ma'asi, tidak berbuat maksiat, manadhirul haram, kadzib, namimah, ghibah, nadhar bisyahwah. Itu batal, bukan batal puasanya, batal pahala puasanya. Tapi kalau enggak itu diselamatin sama Allah Ta'ala. Jadi ngabuburit dipersedikitkan, ini penting ya. Perlunya aja, selesai. Sudah baca hati, bapak-bapak dan lain sebagainya dipersedikitkan untuk khususnya apa bulan Ramadan. 1 banding 11 bayangin ini, 11 bulan kita kayak bebas-bebas gitu sebulan. Semoga Allah Ta'ala bisa menjadikan kita apa yang kita inginkan dari kebaikan-kebaikan bulan Ramadan. Hakikallah rajana, semoga Allah Subhanahu wa taala merealisasikan apa-apa yang kita angan-angankan dari kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Baik tok. Udah nggak ada yang nggak baik di Ramadan. Nah, gimana nggak baik semuanya? Awwaluhu rahmah, 10-nya rahmat. Maghfirah, semua dosa ini bersih. Terakhirnya itqun minan nar. Nama ini ahlul jannah. Jadi nama itu orang sekali aja ninggalin sholat namanya nempel. Ente bicara besoknya ninggalin sholat pokoknya per waktu. Kutip ismuh ala bab nar sekali. Itu bayangin aja kita ninggalin berapa, nama kita ada berapa di pintu neraka. Ada bibar kata saim siang
Ya, puasa itkun minan. Allah Ta'ala hapus semuanya nama itu sebanyak apapun. Li'annahu yaghfiru dzunuba abdahu ma la yubali. Allah Ta'ala kalau udah senang, gara-gara apa itu nyenengin Allah Ta'ala? Ya, Allah kasih sebab terus berbuat ini terus Allah senang, klik. Ma la yubali, dosanya kayak apa? Sebentar Allah Ta'ala hapus, sebentar Allah Ta'ala angkat derajatnya, sebentar Allah Ta'ala jadikan alim. Karena itkun, bayangin itu. Cepat langsung masuk neraka dan namanya hilang di sini, nempel di surga tinggal. Namanya ini. Berapa perbuatan kita yang menjadikan nama kita terukir bahkan di neraka, di pintu neraka. Ini dengan 10 terakhir. Nah 10 terakhir itu gak bakalan terjadi kalau gak ada maghfirah tadi 10 pertengahan. 10 pertengahan dan terakhir gak bakalan masuk kita kecuali 10 pertama. Jadi ini berkaitan semuanya. Di dalam hadis dikatakan 1 kali itu nggak puasa terang-terangan seperti itu nggak puasa sebulan. 1 kalinya padahal itu kuat nggak puasa, ya itu seperti dosanya itu meninggalkan sebulan puasa. Makanya di situ ada kafarah kalau orang tidur sama istrinya bulan Ramadan nggak kuat, kenapa kok nggak dibatalin aja sekalian? Jadi kan dia digodok-godoknya cuma sehari, dilaknat sama Allah Ta'ala itu, mal'un orang itu. Makanya orang itu lebih terusin puasa. Tapi jima nanti setelah puasa dia ngasih makan orang 60 atau menggodok puasanya 2 bulan karena bahayanya orang meninggalkan puasa terang-terangan walaupun 1 hari di puasa Ramadan. Hakalah. Wa akhiruhu itkun minan nar. Ada puasa. Adanya apa namanya? Nah, tadi itu itkun minan nar itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya orang-orang yang sudah tercatat namanya dihapus, namanya bernempel namanya di bab jahanam dihapus. Itu benar. 10 hari bang, jadiin terhapus nama ente. Nah, tapi nama anda udah ada 15.000 di sana. Di pintunya itu nama kita udah ada 15.000, satu orang 15.000 nama kita di pintu ya. Nama kita ada banyak banget di pintu neraka. Malayuba, dia udah bilang Allah nggak urusan hapus doang Allah Ta'ala bentar. Yamhullahu ma yasha. Allah menghapus karena Allah punya Allah. Ini pentingnya klik dengan Allah tadi tahu diri, dengan Allah paham, klik sudah selesai. Nah ini tempat-tempat ini ladang doa terus Allah. Buka-buka gue dapat kunciannya Allah, gue goblok ya Allah, anak nggak paham ya Allah, anak nggak bisa ya Allah, anak nggak ngerti ini gimana ya Allah. Anak ini dapat kuncinya itu tempel nama anak ini nggak tahu ratusan ribu di neraka nama-nama. Ya, man taraka salatan wahidan faka'annama ismuhu maktub fi bab jahannam. Siapa yang melakukan meninggalkan salat terlalu sekali, maka namanya tertulis di pintu neraka. Ini berapa kali? Ya kan? Tidak ada. Kalau salat qada hilang di fikih itu. Jangan deh. Tapi belum nas mengatakan kecuali Allah sendiri yang menghapus bab salat. Agak. Tapi dengan Ramadan, besarnya Ramadan, ketinggian Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi apa namanya? As-saum junnah apa namanya? As-saum li kata Allah taala. Puasa itu bagianku. Nah, kenapa kok yang lain enggak? Wa ana ajzi bihi, dan aku yang memberi pahala sendiri. Jangan diartikan pahalanya Allah banyak sedikit dan lain sebagainya. Fenomenanya ini masalahnya. Kalau banyak sedikit, ente apa namanya bersedekah, share itu gede banget itu. Nas Quran dan lain. Ini enggak, Allah Ta'ala bilang li untukku. Jadi seakan-akan Allah itu mau gitu loh sama puasanya orang gitu loh, seakan-akan Allah nggak butuh. Wa ana, aku sendiri yang memberi pahala. Pahalanya diumpetin sama Allah Ta'ala, malaikatnya dikasih tahu gedenya kayak apa dan pahala.